Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafika, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah. Untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam oleh dosen pengampu Profesor Dr. Syafarudin SAG MSI. Usaha mikro dan kecil berbasis syariah memegang peran penting dalam membangun ekonomi yang berinklusif dan beretika. Pada dasarnya, usaha mikro dan kecil berbasis syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam seluruh aspek operasional mereka. Pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah menjadi fondasi utama, memastikan kemitraan dan distribusi pembagian keuntungan yang adil. Produk dan layanan yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil berbasis syariah seperti makanan halal, fashion muslim, dan keuangan syariah dan lainnya. Pengembangan usaha mikro dan kecil merupakan bagian yang terintegrasi di mana kegiatan pengembangannya ditujukan sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang dapat menjadi penggerak utama dalam perekonomian daerah. Lebih dari itu, pengembangannya mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi dalam mempercepat perubahan struktural, yaitu meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah dan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Sebagaimana yang diatur dalam Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa usaha mikro dan kecil memiliki pengertian. Pertama, usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang dimana memenuhi kriteria mikro dalam peraturan pemerintah. Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan, yang dimana dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun tujuan dari pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah yang pertama yaitu pemberdayaan ekonomi, yaitu mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah. Hal ini mencakup memberikan akses ke sumber daya finansial dan pelatihan sehingga pelaku usaha dapat mengelola bisnisnya secara efektif. 2. Peningkatan inklusi keuangan, yaitu dengan menyediakan akses produk dan layanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat membantu mereka dalam menghadapi tantangan keuangan, perluasan usaha, dan meningkatkan stabilitas keuangan. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini melalui
penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kontribusi positif pada ekonomi lokal. Usaha mikro syariah berbasis syariah juga dapat memainkan peran penting dalam mengurangi ketidaksenjangan ekonomi. Keempat, pengembangan model bisnis berkelanjutan, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Usaha mikro kecil berbasis syariah dapat menciptakan bisnis yang bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Prinsip-prinsip dalam pengembangan usaha mikro dan kecil yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pertama, larangan riba, yaitu tidak boleh menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan, yakni menerapkan prinsip bagi hasil atau memanfaatkan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Dua, larangan gharar dan maisir, yaitu menghindari transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko yang tidak terkendali dan memastikan kegiatan usaha berjalan dengan syariah. Tiga, prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Hal ini meliputi perlakuan adil terhadap karyawan, konsumen, dan stakeholder lainnya. Juga memberikan perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Empat, larangan produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh memproduksi atau menjual produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras dan barang-barang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 5. Akuntabilitas dan tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan penuh akuntabilitas, yaitu melakukan pemantauan internal untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis syariah memerlukan strategi yang terencana. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis syariah. Pertama, pembiayaan berbasis syariah, yaitu dengan menyediakan akses pembiayaan yang berbasis syariah seperti mudharabah dan musyarakah untuk memenuhi kebutuhan modal, kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, dan pemanfaatan produk pembiayaan yang sesuai dan memperkuat struktur keuangan. 2. Diversifikasi produk dan layanan, yaitu mengembangkan produk dan layanan yang berbasis syariah yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Diversifikasi dapat mencakup produk keuangan syariah, makanan halal, atau layanan teknologi yang berbasis syariah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. 3. Inovasi teknologi syariah, yaitu mengadopsi teknologi syariah dalam operasional bisnis seperti sistem pembayaran digital syariah atau platform e-commerce yang berbasis syariah. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan memperluas jangkauan pasar. 4. Pemasaran berbasis nilai, yaitu mengadopsi strategi pemasaran yang menekankan nilai-nilai syariah, mempromosikan transparansi, keadilan, dan etika dalam bisnis. Pemasaran berbasis nilai dapat membangun kepercayaan konsumen
dan meningkatkan citra usaha mikro dan kecil yang berbasis syariah. 5. Pendidikan dan pelatihan syariah, yaitu melakukan program pendidikan dan pelatihan untuk pemilik dan pelaku usaha, yang dimana fokus pada peningkatan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah, manajemen bisnis, dan penerapan teknologi yang berbasis syariah. 6. Sertifikasi syariah, yaitu memperoleh sertifikat syariah produk, yang dimana sertifikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka pintu ke pasar yang lebih besar, dan memperkuat posisi ekosistem di bisnis syariah. 7. Pengembangan kapasitas, yaitu investasi dalam pengembangan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan pertukaran pengetahuan antar usaha mikro dan kecil, dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan pemilik usaha dapat mendukung pertumbuhan bisnis. Yang kedelapan, edukasi masyarakat, yaitu melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan dan manfaat usaha mikro dan kecil yang berbasis syariah. Edukasi ini dapat menciptakan permintaan pasar yang lebih besar. Usaha mikro dan kecil berbasis syariah memiliki beberapa keuntungan bagi perekonomian. Pertama, pertumbuhan ekonomi, yaitu dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah dengan baik. Hal ini memungkinkan usaha mikro dan kecil untuk dapat mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat. 2. Pendistribusian manfaat, yaitu usaha syariah mendorong kesetaraan peluang dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini membuat UKM syariah dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang ada di kalangan masyarakat. 3. Pengembangan ekonomi lokal. Usaha mikro dan kecil berbasis syariah seringkali memiliki fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Pemanfaatan potensi lokal dalam produksi dan pemasaran produk memungkinkan usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat mikro. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha mikro dan kecil. Pertama, modal, yang dimana sangat berpengaruh pada keberhasilan usaha mikro dan kecil, yang dimana kelemahan usaha kecil adalah kekurangan dana untuk memenuhi beban mereka dalam beberapa bulan ke depan. Ditambah lagi dengan belum adanya pemisahan keuangan usaha dan keuangan rumah tangganya. 2. Kemampuan skill seorang berusaha, baik dari segi teknis maupun manajerial, sangat berpengaruh pada keberhasilan usaha mikro dan kecil, yang dimana dengan kemampuan ini seorang berusaha dapat mengembangkan bisnisnya dan dapat bersaing, yang dimana tetap sesuai dengan syariah.